Yang kedua, kita akan melihat apa itu definisi kepemimpinan. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu juga tidak mudah karena kepemimpinan itu adalah sebuah bidang ilmu yang multidisiplin. Jadi artinya begini, kalau kita belajar bisnis, kita akan belajar kepemimpinan. Tapi kalau kita juga belajar psikologi, kita akan juga ketemu kepemimpinan yang berbeda. Kalau kita belajar antropologi, sosiologi, pendidikan, ilmu politik, bahkan teologi, kita akan ketemu kepemimpinan. Nah, kalau kita bayangkan, di satu ruangan itu ada seorang businessman yang duduk berseberangan dengan seorang politikus, dan mereka berdebat tentang apa itu kepemimpinan. Saya yakin mereka tidak akan ketemu definisi yang pas, karena keduanya dari konteks yang sangat berbeda. Mendefinisikan kepemimpinan juga sulit karena kepemimpinan itu adalah sebuah bidang ilmu yang multi perspektif. Ya, seorang peneliti yang bernama Keith Green, dia mengatakan bahwa studi kepemimpinan itu dilakukan sebagai berikut. Kepemimpinan bisa dilihat dari person, siapa dia, apa temperamennya, personality-nya, skill-nya yang membuat dia seorang pemimpin. Tapi perspektif yang kedua adalah kepemimpinan sebagai result. Jadi, kalau dia berhasil, prestasi yang diukir itu yang membuat dia menjadi pemimpin. Yang ketiga, perspektifnya adalah kepemimpinan sebagai posisi. Jadi seorang hanya menjadi pemimpin kalau dia punya posisi. Dan yang keempat, kepemimpinan itu sebagai proses. Jadi bagaimana seorang pemimpin itu melakukan dan mencapai kinerja dan prestasinya. Nah, semua perspektif ini membuat definisi sulit. Itu sebabnya tahun 90-an seorang peneliti yang bernama Bernard Bass itu mengatakan definisi kepemimpinan itu sebanyak jumlahnya sama dengan sebanyak orang yang ingin mendefinisikan. Nah, dari semua studi tentang kepemimpinan ini, ada satu orang yang bernama Joseph Ross itu melakukan doctoral study untuk melihat definisi kepemimpinan. Nah, hasil dari tesisnya itu adalah definisi kepemimpinan yang saya kira sangat baku dan baik. Nah, dia mendefinisikan seperti ini. Kepemimpinan itu adalah relasi saling mempengaruhi antara pemimpin dan pengikut di dalam sebuah konteks tertentu. Nah, konteks ini apa? Konteks untuk melakukan sebuah perubahan yang real, yang merefleksikan visi yang sudah dimengerti bersama. Jadi, dalam definisi tersebut ada 3 elemen kepemimpinan yang harus ada untuk bisa disebut sebagai leadership. Yang pertama adalah pemimpin, kedua pengikut, dan yang ketiga konteks. Tanpa pengikut, pemimpin tidak mungkin melakukan kepemimpinan karena dia tidak memimpin, dia cuma jalan-jalan sore. Tapi konteks juga penting. Pemimpin dan pengikut tanpa konteks tidak akan ada proses kepemimpinan, tidak akan ada saling mempengaruhi. Jadi misalnya, Martin Luther, bapak reformasi di abad 16, dan Martin Luther King, seorang pejuang HAM di abad yang ke-20. Mereka menjadi pemimpin sebagaimana kita kenal di dalam sejarah karena ada konteks. Jadi buat Martin Luther King Jr., ada perbudakan yang terjadi di Amerika pada waktu itu sehingga karena konteks tersebut dia tampil ke pentas kepemimpinan. Nah, sekarang kita coba bayangkan kalau kedua Martin Luther ini berpindah tempat di dalam sejarah. Mungkin mereka tidak akan melakukan apa-apa. Justru karena konteks di mana mereka hidup, itulah yang mendorong mereka untuk bisa menjadi pemimpin sehingga kita mengenal mereka sebagaimana hari ini kita mengenal mereka.